Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami. Semoga doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan menyertai prajurit-prajurit yang sekarang bertugas untuk membantu masyarakat. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin berkunjung ke Kabupaten Enduga Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu, 7 Juni 2025. Ini adalah kunjungan yang dikawal ketat dan berlangsung dalam konteks keamanan, yang sangat riskan, mengingat wilayah Enduga merupakan salah satu pusat konflik bersenjata paling intens di tanah Papua, selama puluhan tahun, terutama dalam satu dekade terakhir. Di wilayah ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, pimpinan Komando Daerah 3, Egyanus Kogoya bersama pasukannya, pernah menyandra pilot Selandia Baru selama 1 tahun 8 bulan, dan banyak korban dari pihak Tentara Indonesia, TPNPB dan tentu saja masyarakat sipil. Mereka, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan, tanpa mengenakan rompi anti peluru dan dikawal ekstra ketat oleh aparat keamanan. Kehadiran kedua pejabat tinggi negara ini, menggambarkan realitas bahwa Papua, khususnya Enduga, masih berada dalam bayang-bayang konflik dan kekerasan bersenjata yang belum kunjung usai. Pertanyaannya, kunjungan ini apakah proyek pembangunan, perbanyak senjata atau membuka jalan perundingan, untuk akhiri konflik bersenjata yang belum kunjung usai, selama 60 tahun lebih di tanah Papua. Pesawat jadi target TPNPB OPM. Kekhawatiran atas keamanan bukan tanpa alasan. Pesawat yang membawa Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan, Elang Nusantara Air, telah diumumkan sebagai target oleh TPNPB OPM. Menurut juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, pesawat tersebut sebelumnya digunakan untuk mengangkut Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan pasukannya, yang terlibat dalam operasi militer di wilayah konflik. Pesawat sipil PKLM Elang Nusantara Air, yang diterbangkan dari Timika ke Enduga, ditetapkan sebagai DPO oleh TPNPB OPM. Ujar Sebi dalam keterangan tertulis. Ia menambahkan bahwa, pesawat tersebut kini dianggap sebagai bagian dari alat logistik militer, dan karenanya menjadi target sah, jika kembali digunakan di zona konflik bersenjata. Simbol kunjungan versus realitas yang kompleks. Keamanan untuk mendapatkan kenyamanan di dalam kita hidup bermasyarakat. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami. Semoga doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan menyertai prajurit-prajurit yang sekarang bertugas untuk membantu masyarakat. Dan saya cuma titip kalau bisa Forkominda memberi izin Badan Gizi untuk bisa ikut serta membantu adik-adik kita yang memerlukan makan bergizi setiap hari. Dan tentu dengan melihat sendiri kita sekarang bisa memahami secara lebih baik situasi yang dihadapi. Karena kalau melihat hanya dari angka di pusat tentu nggak terlihat situasi yang benar-benar dihadapi, tantangan yang dihadapi, dan tentu berbagai risiko maupun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih Pak Menhan sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa melihat daerah. Betul yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini atau ke Papua bahkan sebelumnya. Saya sudah ke Papua beberapa kali di berbagai lokasi dan ini pertama kali saya di Enduga. Terima kasih. Meskipun Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan menegaskan bahwa kunjungan mereka dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi pembangunan, layanan publik, dan keamanan di Enduga, namun banyak pihak mempertanyakan efektivitas kunjungan seremonial seperti ini dalam mengatasi konflik yang akarnya jauh lebih dalam dari sekadar masalah infrastruktur. Sri Mulyani menyatakan bahwa kunjungannya bertujuan agar pemerintah pusat bisa memahami realitas masyarakat Papua secara langsung. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan situasi di lapangan. Ujarnya kepada sejumlah media. Namun, apakah kunjungan fisik dan retorika pembangunan cukup menjawab rasa sakit, trauma, dan aspirasi politik rakyat Papua yang telah berlangsung selama lebih dari 6 dekade? Enduga, luka kolektif yang belum diobati. Enduga adalah simbol luka terbuka Papua. Sejak tragedi pembunuhan pekerja Trans Papua,
Oleh TPNPB pada akhir 2018, Nduga menjadi sasaran operasi militer besar-besaran. Ribuan warga sipil mengungsi ke hutan, gereja, dan wilayah lain yang lebih aman, meninggalkan rumah, ladang, dan sekolah mereka. Laporan dari gereja dan organisasi HAM menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang mengungsi meninggal karena kelaparan, penyakit, atau trauma psikologis yang berat. Namun hingga kini, tidak ada evaluasi publik menyeluruh atas dampak operasi militer di Nduga terhadap warga sipil. Negara lebih banyak diam, sementara derita warga mengendap dan membusuk di dalam diam. Konflik Papua, warisan politik yang diabaikan. Konflik Papua bukan konflik biasa. Ia adalah konflik politik panjang yang berakar dari integrasi paksa Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963, yang dipandang oleh banyak orang Papua sebagai aneksasi, bukan integrasi. Proses PEPRA, penentuan pendapat rakyat, tahun 1969, yang hanya melibatkan 1026 orang, dipandang tidak sah oleh sebagian besar rakyat Papua, tetapi dipaksakan menjadi dasar legal bagi status Papua dalam NKRI. Selama lebih dari 60 tahun, aspirasi merdeka rakyat Papua direspons dengan pendekatan militeristik, pembangunan simbolik, dan kebijakan otonomi terbatas yang tidak menyentuh esensi konflik. Tidak pernah ada ruang negosiasi politik sejati yang melibatkan semua elemen rakyat Papua, termasuk mereka yang menyuarakan kemerdekaan. Pembangunan tanpa perundingan, kaca retak yang dipoles. Negara terus mendorong pembangunan jalan, bandara, sekolah, dan rumah sakit di Papua, tetapi pembangunan tanpa perundingan adalah kaca retak yang hanya dipoles di permukaannya. Di bawah aspal dan beton itu, tersimpan ketidakpercayaan mendalam antara negara dan rakyat Papua. Warga Papua tidak hanya membutuhkan fasilitas, mereka membutuhkan rasa aman, keadilan, dan pengakuan akan identitas dan sejarah mereka. Pembangunan yang dilakukan tanpa partisipasi sejati, hanya akan memperdalam jurang alienasi. Perlu penyelesaian menyeluruh, bukan tambal sulam. Hari ini, konflik yang terus meningkat di Papua adalah akumulasi dari 60 tahun pengabaian negara terhadap akar masalah. Tidak adanya negosiasi politik, pendekatan militer yang mendominasi, serta absennya pengakuan terhadap martabat dan identitas rakyat Papua, menjadi sumber utama dari gejolak yang berulang. Kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan hanya akan menjadi catatan kecil dalam sejarah panjang penderitaan rakyat Papua, jika tidak diikuti dengan perubahan paradigma secara menyeluruh. Saat ini, Papua tidak membutuhkan kunjungan simbolik atau proyek insidental, tetapi sebuah proses perundingan yang jujur dan bermartabat. Penyelesaian menyeluruh atas konflik Papua harus dimulai dengan sebuah negosiasi politik yang sejajar antara negara dan perwakilan sejati rakyat Papua, termasuk mereka yang kini masih berada dalam barisan perlawanan. Menuju ke sana, perlu penghentian pendekatan militer dan kekerasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negosiasi salah satu jalan terbaik, yang telah teruji dimanapun di dunia untuk akhiri konflik. Bahkan Indonesia memiliki pengalaman seperti ini dengan Aceh. Saatnya negara mendengar, bukan sekadar menunjukkan diri. Kunjungan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan ke Nduga dapat menjadi titik balik, jika diikuti oleh keberanian politik negara, untuk mendengarkan suara rakyat Papua yang selama ini dibungkam. Papua tidak bisa diselesaikan dengan proyek atau senjata, tetapi dengan keberanian dan bernegosiasi yang lahir dari komitmen tulus untuk keadilan dan perdamaian. Tanpa itu semua, Nduga dan tanah Papua akan terus menjadi medan luka dan kematian. Bukan karena Papua tak ingin damai, tapi karena damai sejati harus tumbuh dari keberanian untuk jujur dan komitmen untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian.